Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa majjid wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Muharram ini sebagai bulan yang pertama seperti halnya dalam bulan-bulan Masehi, yaitu bulan Januari. Yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti bersilaturahmi, beribadah, bersedekah, kemudian berpuasa Asyura ataupun Tasu'a. Tasu'a itu pada tanggal 9 Muharram dan Asyura itu pada tanggal 10 Muharram seperti yang telah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya. Jadi bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk pada tanggal 10 Muharram yaitu hari Asyura, yang dimana dalam beberapa keterangan di kitab I'anatul Talibin jelaskan bahwa pada tanggal 10 Muharram terjadi berbagai macam peristiwa. Yang pertama yaitu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Allah pertama kali menciptakan dunia, dan pada hari yang sama Allah mengakhiri ataupun kiamat pada tanggal 10 Muharram. Ini di dalam keterangan kitab I'anatul Talibin. Ya, wallahu a'lam. Ya. Kemudian peristiwa yang kedua, pada tanggal 10 Muharram Allah akan menciptakan Lauhul Mahfuz. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz itu pada tanggal 10 Muharram ataupun Al-Qalam, ya. Jadi Lauhul Mahfuz adalah sebuah di mana beberapa catatan-catatan termasuk takdir manusia dicatat di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian pada tanggal 10 Muharram juga Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan air hujan dan menurunkan rahmat di bumi. Ya, jadi pada tanggal 10 Muharram pertama kali air turun ataupun hujan itu pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian yang keempat, pada tanggal 10 Muharram itu setelah beratus-ratus tahun namanya Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas satu kesalahan yang dilakukannya, yaitu memakan buah khuldi. Ratusan tahun beliau minta ampun kepada Allah, dan pada hari yang bersejarah pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam, dan inilah salah satu penghormatan kepada Nabi Adam yang kurang lebih ratusan tahun beliau meminta ampun, kemudian taubatnya diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Ya, ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Kemudian yang kelima yaitu 10 Muharram, yaitu pada tanggal 10 Muharram Nabi Idris alaihissalam memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibawa ke langit disebabkan karena beliau bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Jadi diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke langit itu terjadi pada bulan Muharram, itu 10 Muharram. Nah, ini menurut keterangan kitab I'anatul Talibin. Wallahu a'lam. Kemudian pada tanggal 10 Muharram di mana pada tanggal tersebut berlabuhnya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi terjadi banjir besar di mana seluruh alam hanya ada 40 keluarga yang termasuk binatang-binatang yang pada banjir tersebut termasuk cucu cicit antara keluarga yang tadi itu. Nah, ini merupakan penghormatan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ada 40 keluarga yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir besar tersebut. Ya, karena pada saat itu banyak sekali orang-orang ingkar. Kemudian Nabi Nuh mengajak kepada umatnya untuk menaiki perahu agar mereka selamat. Jadi itu terjadi penyelamatan Nabi Nuh dari banjir besar ketika perahu itu berlabuh itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga yang ketujuh itu Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tanggal 10 Muharram dan diangkat sebagai Khalilullah juga, di mana baginda tersebut Nabi Ibrahim diselamatkan dari nyalaan Raja Namrud juga pada tanggal 10 Muharram ataupun di hari Asyura. Jadi Nabi Ibrahim diberikan penghormatan kepada Allah dan api yang tadinya panas menjadi dingin. Jadi ya narkuni bar musalman ala Ibrahim. Pada saat itu beliau diselamatkan oleh Allah dari Raja Namrud. Ya, pada saat itu Nabi Ibrahim dibakar
dan sama sekali api tidak terasa panas di dalam tubuh Nabi Ibrahim. Nah, dan itu diselamatkan Nabi Ibrahim dari bara api tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-8, pada tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram dari kejaran Firaun dan memberikan mukjizat yaitu tongkat menjadi ular besar juga. Kemudian tongkat Nabi Musa juga kita ketahui bahwa mukjizat Nabi Musa ini tongkatnya bisa membelah lautan, dan diselamatkan Nabi Musa dari kejar Firaun juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ke-9, pada tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir. Jadi karena sebelumnya itu dituduh berzina kepada Zulaikha, yang menuduh Nabi Yusuf alaihissalam, dituduh Nabi Yusuf memperkosa Zulaikha. Nah, padahal si Zulaikha inilah yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam. Dan itu terjadi, dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Muharram sehingga bulan Muharram ini disebut bulan haram, bulan yang diagungkan. Kemudian 10 Muharram juga terjadinya kesembuhan Nabi Yakub alaihissalam dan dipertemukannya dengan putranya yaitu Nabi Yusuf pada hari Asyura ataupun 10 Muharram. Jadi Nabi Yakub ini menurut riwayat beliau menangis ketika Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu yang diceburkan ke sumur tanpa kabar. Nabi Yakub selalu menangis setiap hari sehingga membuat matanya buta. Jadi ketika dipertemukannya Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam sekian tahun lamanya, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, pada tanggal 10 Muharram ini Nabi Yakub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebutaannya ketika berjumpa dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang menyatakan ini adalah keberkahan di bulan haram. Nah, ini Nabi Yakub alaihissalam sembuh daripada butanya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ke-11, ada pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan, ya. Dari kita ketahui bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam dahulu pernah ditelan oleh ikan yang besar, kemudian 40 hari dalam ikan tersebut dengan 3 kegelapan yang berlapis, yaitu kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Masya Allah. Dan Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Beliau bertahan selama 40 hari, selama 40 hari itu tanpa makan, tanpa minum. Beliau selalu bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian pada tanggal 10 Muharram yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Ayub alaihissalam, karena pada saat itu Nabi Ayub alaihissalam diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Nah, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Ke-13, pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman, ya, sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian ada lagi pada tanggal 10 Muharram, ya, pada tanggal 10 Muharram ini Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, ya, di mana pada saat itu menukar Nabi Isa dengan Yahuza, ya. Atau bisa ada yang menyatakan Yudas, ya. Ini merupakan penghormatan kepada Nabi Isa alaihissalam terhadap kekejaman kaum Bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Dan yang ke-15, pada tanggal 10 Muharram Nabi Muhammad alaihissalam dan pengikutnya pada hari Asyura tersebut mendapatkan anugerah, ya, waspadaan dan menetapi hidayah Quran terhadap hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, dan semoga kita umat Islam selalu merenungi daripada apa yang terjadi di bulan haram ini yang pernah kita bahas di kajian kita sebelumnya. Dan jangan lupa terus like, share, komen, dan subscribe. Nanti akan ada beberapa pengetahuan yang kita akan share di channel ini. Hanya Allah yang mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.